Halo teman-teman Desa Aquatic, terima kasih ya buat teman-teman yang selalu setia di channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sedikit update ya teman-teman. Jadi seperti video saya sebelumnya, rencana saya untuk membeli chiller teman-teman, akhirnya sampean juga ya teman-teman. Nah ini chillernya di sini ya teman-teman. Jadi untuk chiller ini adalah chiller ini ya teman-teman. Bentar, kelihatan terlalu terang ya. Oke, seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah Hailea ya teman-teman. Jadi ini Hailea HK500A ya teman-teman. Jadi chiller ini saya beli second ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya beli second? Karena kemarin saya sedikit ini ya teman-teman ya, tergoda ya teman-teman, tergoda dengan harganya ya teman-teman. Jadi rencana saya sebelumnya memang untuk membeli yang seri HK300A ya teman-teman. Jadi untuk kapasitas 300 liter ya HK300A itu. Jadi ternyata setelah saya cek harganya dan kebetulan ada orang yang jual bekas ya teman, jual bekas masih baru ya. Ini unit pemakaian 2 tahun ya teman-teman, jadi udah lumayan lama sebenarnya. Kemarin saya dilema juga ya teman-teman, apakah saya harus beli baru ataukah saya harus beli ini ya teman-teman. Ini semuanya untuk kelengkapan, lengkap semua ya teman-teman. Jadi walaupun udah cukup lama kepakai ya 2 tahun ya, ini kelengkapan masih lengkap dan saya tergoda untuk membelinya karena teman-teman ya, karena harganya ini lebih murah ya teman-teman daripada harga 300 ya teman-teman. Jadi saya kemarin pikir apakah saya beli yang 500 liter atau yang 300 liter, sedangkan ini harga lebih murah. Jadi 4,1 ya teman-teman ya kemarin saya beli, dan dibandingkan dengan harga yang HK300A barunya itu sekitar 4,5 lah. Jadi lumayan selisihnya teman-teman ya. Dengan kapasitas ini lebih besar ya teman-teman, 500 liter dengan 300 liter selisihnya ada 200 liter ya teman-teman. Jadi lumayan oke ya selisihnya. Jadi akhirnya saya putuskan saya beli yang ini ya teman-teman, walaupun second, sudah berumur 2 tahun lebih katanya. Ini juga saya beli dari seorang river ya yang pensiun ya katanya. Jadi pensiun melihara koral ya. Jadi pensiun melihara koral, akhirnya pelihara ikan aja, jadi chillernya dijual. Nah saya beli dan kondisinya seperti teman-teman lihat, ini masih bagus ya teman-teman. Dan pertama saya pikir untuk chillernya itu kecil ya teman-teman. Jadi di gambar itu kelihatan kecil, dan ternyata setelah barangnya datang ini lumayan gede ya teman-teman. Mungkin sekitar 40 cm kali 40 cm ini teman-teman ya. 40 cm gak nyampe ya, 30-an mungkin ya, 30 cm kali 40-an cm ya. Jadi itu ternyata lumayan gede dan makan tempat. Jadi kenapa akhirnya saya putuskan akuarium yang ada di sini dulu. Ini akhirnya saya berhentikan dulu ya teman-teman. Akhirnya saya bongkar lagi nih akuariumnya. Jadi sekitar seminggu yang lalu saya bongkar, saya bersihin, dan semuanya saya pindah ke sini ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di sini. Nah, terus kemudian performanya gimana teman-temannya? Jadi kalau ini teman-teman, jadi kondisi tanpa bekerja ini ya, ini kan kondisi masih bekerja, tidak bekerja, jadi nggak ada suara sama sekali. Itu wattnya itu sekitar ini ya, saya punya watt meter ya teman-teman. Jadi 1,2 watt ya kalau kondisi istirahat gini. Tapi kalau kondisi kerja dia itu bisa sampai sekitar 470
hampir 475 watt ya teman-teman. Jadi lumayan tinggi ya, mungkin sama kayak AC setengah PK mungkin ya teman-teman untuk daya yang diperlukan. Terus gimana performa pendinginannya teman-teman? Jadi untuk performa pendinginannya seperti teman-teman lihat di sini ya. Ini suhunya sekarang 25,3 dan di sini emang sama termometer saya yang ini tuh memang selisih ya, selisih 1 ya, di sini 26. Dan suhu di akuarium sendiri 25 ya teman-teman. Jadi saya acuannya di suhu di sini sama di sini ya. Yang ini ya, yang termometer yang kecil ini ya. Termometer digital yang kecil ini. Jadi itu performanya selama hampir seminggu saya pakai ini oke ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya mungkin pas ketika pendinginan dari suhu 30 ke 25 itu memakan waktu hampir sekitar, kalau nggak salah sekitar 4 jam ya teman-teman ya. Jadi tanpa bus ya. Jadi normal pakai yang 24/7 ini yang 24 jam. Ini tanpa bus sekitar 4 kemarin saya coba kondisi full akuarium ya teman-teman. Pas waktu saya nyoba itu sekitar 4 jam. Cuman untuk ini tuh harusnya lebih cepat, mungkin sekitar 2 jaman lah, 2 jam atau 3 jam lah. Sekitar 3 jam itu dia sudah ada di suhu 25 ya teman-teman, dengan volume air sekitar 160 liter ya teman-teman. Jadi volume air ini 160 liter itu bisa didinginkan ke suhu dari normalnya di sini 30 itu sampai ke 25, itu kira-kira memakan waktu sekitar ya 3 jam ya teman-teman. Tapi setelah itu, setelah sampai suhu di 25 ya. Ini saya 24 karena di pembacaan saya di sini juga selisih 100 derajat ya teman. Jadi saya turunkan ke 24. Jadi di sini nanti akan kebaca 25 atau kadang 24,9 ya. Jadi untuk normalnya ketika sudah mencapai suhu 25 maka dia biasanya akan ini ya. Jadi dia ini kan suhunya otomatis naik dari misalkan dari 24 nanti kita set, dan ketika naik sekitar 25 maka dia akan jalan lagi ya teman-teman. Jadi dari 24 ke 25 selisih 1, maka otomatisnya dia akan jalan ketika suhu 25 ya. Ketika suhu 25, nah itu biasanya memerlukan waktu pendinginan sekitar, untuk balik ke kondisi 24 lagi, dia akan memerlukan waktu pendinginan sekitar sekitar maksimal rata-rata sekitar 30 menit ya teman-teman. Jadi kadang 20 menit, kadang lebih cepat dari itu. Jadi kondisinya untuk pendinginan ini sangat bergantung sama ruangan ya teman-teman. Jadi itu kenapa saya harus bongkar akuarium yang 3 itu, dan saya pindah semua ke sini karena memang pertama kondisinya di sini sudah nggak ada tempat, dan saya butuh tempat yang cukup leluasa ya teman-teman untuk chiller ini ya teman-teman. Itu di sini juga saya punya kipas angin ya, jadi saya nyalakan dulu. Nah ini untuk membantu sirkulasi udara di sini ya teman-teman. Jadi terus terang untuk ruangan ini ketika pas operasional itu lumayan panas ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu ya secara singkat ya. Jadi performa dari chiller ini. Jadi chiller ini sudah saya coba hampir seminggu, dan saya bisa kasih sedikit review buat teman-teman yang berkeinginan untuk membeli chiller. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu ya. Dan untuk performa dari coralnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh perbedaan ya teman-teman ya. Jadi ini belum maksimal juga ya. Jadi walaupun kondisi dingin juga belum terlalu maksimal untuk gonioporanya. Nah untuk
apa namanya, payungan sama tangan-tangan setannya itu mekar semua ya teman-teman ya. Warnanya ini juga belum maksimal. Dan kalau kita lihat dari zoanya sendiri, bisa saya bilang oke ya teman-teman ya, mekar semua walaupun belum maksimal juga. Jadi seperti teman-teman lihat sini, semuanya koralnya saya pindah ke sini ya teman-teman. Jadi seperti ini penampilannya. Nah, sekitar 2 hari yang lalu akhirnya saya coba untuk masukkan acropora ya teman. Jadi saya kemarin pesen satu ini ya, 1 millepora ya teman-teman. Saya coba millepora dulu. Nah, ini kan baru berumur 2 hari nih. Jadi mungkin nanti saya akan monitor lagi sampai mungkin kira-kira seminggu atau 2 minggu ya teman-teman. Apakah sekali 2 minggu ini ada perbedaan dengan setup saya tanpa chiller? Kalau mungkin ada perbedaan, nanti setelah 2 minggu kita akan coba tambahin lagi ya teman-teman. Jadi nggak bisa langsung begitu banyak ya teman-teman, karena memang kondisi dari akuarium sekarang ini terakhir saya tes itu kurang begitu bagus ya. Jadi nitratnya sempat 50, terakhir saya tes itu 25, fosfatnya juga lumayan tinggi, kemarin sempat 0,25 ya. Nah, saya belum testing lagi dan saya belum water change juga. Dari kemarin masih saya dosing ya, masih pakai cuka juga. Jadi intinya kita akan lihat ya teman-teman ya, bagaimana performanya dari akuarium ini ya teman-teman ya, setelah ditambah chiller. Nah, saya masih pakai lampu luminos yang lama ya teman-teman, saya belum pakai lampu saya yang baru. Jadi kita lihat dulu untuk sekarang seperti apa. Nah, ini hari kedua ya teman-teman. Jadi hari kedua lah, hari kedua setelah saya tanam acroporanya jadi millepora. Kemarin saya beli satu koloni itu saya pecah jadi banyak nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi dari belajar dari pengalaman sebelumnya, jadi saya masih belum berani masukin banyak sekaligus ya teman-teman. Kita akan coba ini dulu. Ini apakah dalam waktu seminggu ya kemarin ya, seminggu itu apakah bisa hidup atau enggak, karena di sebelumnya dalam waktu seminggu itu udah kelihatan teman-teman tanda-tanda kematian itu. Jadi mulai kulitnya terkelupas dan sebagainya itu mulai kelihatan ya. Tapi kita akan pantau lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu progresnya akuarium ini. Nah, terus apa lagi ya teman-teman yang mau kita bahas? Oke, jadi kita akan coba bahas ya kenapa kita butuh chiller, atau pertanyaan lain, perlukah chiller itu ya teman-teman di akuarium kita ya teman-teman. Jadi perlukah chiller di akuarium kita itu, kalau saya ya, dari pendapat saya itu tergantung dari kebutuhan ya teman-teman. Jadi pertama kebutuhan ya, apakah teman-teman ini butuh nggak untuk memelihara koral yang memerlukan suhu dingin ya. Contohnya yang memerlukan suhu dingin itu salah satunya SPS ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak pelihara SPS ya nggak usah beli chiller kalau gitu. Kalau teman-teman mungkin berkeinginan dan serius untuk pelihara SPS, ada bagusnya atau saya rekomendasikan untuk investasi di chiller ya teman-teman. Karena memang SPS itu salah satu koral yang membutuhkan suhu yang stabil dan dingin ya teman-teman. Jadi biasanya ditarget di suhu 25, 26 atau mungkin ada yang lebih rendah lagi 24 mungkin teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kebutuhannya seperti itu. Kalau teman-teman nggak butuh pelihara SPS atau koral yang memerlukan suhu dingin, itu ya nggak perlu. Karena dari pengalaman saya, kayak seperti koral ini ya, contoh tangan setan, payungan, terus karang cendol, goniopora, zoa, jamur. Nah, itu tidak terlalu butuh
maksudnya masih bisa hidup ya teman-teman dengan suhu suhu yang nggak dingin ya. Suhu yang nggak dingin di sini bisa saya bilang di angka 30 lah maksimal ya. Di angka 30 pun itu masih bisa hidup ya teman-teman. Jadi koral-koral LPS kayak gini, koral-koral LPS terutama zoa, payungan, jamur, tangan setan, terus itu masih bisa hidup ya teman-teman. Ini juga masih bisa hidup, babut sama karang kuku dan karang cendol. Karang anemon juga masih bisa hidup dari pengalaman saya, cuman karang anemon kayaknya lebih sensitif ya daripada karang-karang sebangsanya karang babut atau karang ini ya, karang kuku ya, itu lebih sensitif menurut saya. Jadi mungkin suhu yang dingin mungkin lebih bagus ya teman-teman. Jadi pertama itu tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak butuh koral yang perlu suhu dingin, ya nggak usah beli, nggak usah buang-buang duit maksudnya kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua, kebutuhan tentang apa ya, lokasi ya teman-teman ya. Kalau lokasi itu maksudnya gini, kalau di tempat saya ini kan daerahnya lumayan ini ya teman-teman ya, lumayan panas ya. Dengan kondisi normalnya akuarium saya di kondisi normal tanpa chiller itu sekitar 30 ya, 30 atau 29 ya teman-teman, 30 atau 29. Kalau saya mau pelihara SPS ya mbak, mau nggak mau saya harus invest ke chiller ya, jadi harus punya chiller. Tapi kalau misalnya lokasi teman-teman ini termasuk lokasi yang dingin ya teman-teman, mungkin di daerah pegunungan ya, dimana suhunya mungkin di akuarium teman-teman sudah memenuhi spesifikasi untuk SPS. Misalkan kalau suhu di tempat teman-teman bisa 26 atau maksimal 27 lah, atau lebih rendah di suhu itu untuk kondisi sepanjang hari ya teman-teman ya. Jadi sepanjang hari bisa katakanlah bisa 27 derajat lah. Jadi teman-teman nggak perlu ini ya, nggak perlu invest chiller lagi ya, soalnya kan sudah terpenuhi ya untuk syarat-syaratnya itu untuk SPS misalkan. Itu yang kedua ya, tentang lokasi. Nah, lokasi ini juga maksudnya kalau misalkan di daerah tropis ya seperti di Indonesia ini kan suhunya kan lumayan panas ya, suhu siang terutama ya, itu pastilah di atas ya rata-rata 30 derajat lah di normalnya. Nah, akuarium dengan suhu segitu ya agak susah kalau kita mau ini ya, mau pelihara koral yang dingin. Dan di daerah-daerah subtropis misalkan di daerah luar negeri ya terutama ya, yang daerah subtropis itu mereka malah ini ya teman-teman, malah butuh heater ya daripada chiller ya, karena suhu harian di negara subtropis itu pasti dingin ya teman-teman. Kalau semacam di Australia gitu kadang 17 derajat gitu kalau harian gitu kan. Saya pernah ke sana juga, pernah di Australia, sudah lumayan ini ya, pernah sebulan di sana tuh merasakan suhu harian di luar itu, di outdoor itu dingin sekali sampai kadang di bawah 20 derajat kata ya teman-teman ya. Jadi kalau di sana ya mereka akan lebih butuh chiller, lebih butuh heater ya daripada chiller ya teman-teman. Jadi itu tergantung dari lokasinya ya. Kalau teman-teman mungkin di daerah Malang ya, mungkin kalau suhu normalnya, suhu sepanjang hari bisa di bawah 27 derajat atau 25 mungkin ya, itu ya udah nggak usah perlu chiller lagi. Jadi udah cukup gitu ya sepanjang hari ya teman-teman. Jadi kalau koral SPS kan memang dia ini ya terkenal ribet ya. Jadi makanya kalau orang pelihara SPS itu kebanyakan orang komennya pasti pelihara koral ribet gitu kan.
kebanyakan komennya gitu kan, ribet untuk melihara SPS itu ya. Ya mungkin untuk saya juga mungkin masih bisa dibilang ribet, tapi untuk teman-teman yang lain yang mungkin udah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun ya mungkin ya hal yang nggak terlalu ribet lah. Oke, itu yang kedua tentang lokasi. Yang ketiga, yang ketiga ini penting teman-teman. Yang ketiga ini masalah dana ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ini tergolong pemula atau mungkin dananya seret gitu kan, kayak saya ini kan dananya cukup seret. Jadi teman-teman pertimbangkan lagi ya teman-teman, mungkin lebih utamakan invest dulu ke hal lain ya teman-teman ya. Misalkan lampunya dibagusin, lampu ini juga invest sebenarnya ya, lampunya dibagusin, kemudian kayak kayak mungkin filtrasinya dibagusin ya, lebih ke yang lain dulu lah teman-teman. Kalau memang dananya unlimited ya nggak usah pikir lagi ya, langsung beli aja ya teman-teman. Kalau dananya mepet ya seperti saya ini harus mikir-mikir dulu, perlu apa enggak, duitnya ada atau enggak, terus terus nanti bisa menghasilkan atau enggak gitu kan. Itu kan banyak faktor yang perlu dipikirkan. Jadi ketiganya itu masalah dana atau uang ya teman-teman. Yang keempatnya apalagi ya, mungkin itu aja sih teman-teman ya. Jadi sebenarnya chiller ini bukan keharusan ya teman-teman, buat teman-teman yang hanya memelihara coral yang simple LPS itu nggak perlu chiller teman-teman. Atau teman-teman pelihara ikan aja gitu ya nggak perlu chiller, nggak usah ribet-ribet, nggak perlu chiller. Jadi kalau chiller, kalau bisa saya bilang itu, kalau teman-teman memang ada rencana untuk memelihara coral yang ribet, bisa bilang coral yang ribet itu maksudnya coral yang mempunyai requirement aneh-aneh ya teman-teman. Contohnya salah satunya SPS ya teman-teman. Tapi kalaupun teman-teman mau beli ya lebih bagus lagi sih. Jadi ini lebih ke arah akhirnya ke arah kebutuhan ya teman-teman ya. Akhirnya kalau teman-teman butuh ya beli aja kalau ada dananya ya, kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan, itu aja. Jadi nggak usah bikin ribet dan nggak usah diperdebatkan ya teman-teman ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi untuk bahasan saya tentang perlukah teman-teman perlu chiller atau enggak, perlukah chiller ya untuk akuarium air laut. Jadi ringkasannya, yang pertama yaitu tergantung kebutuhan, yang kedua tergantung lokasi ya teman-teman, yang ketiga ya tergantung duit. Balik lagi semuanya ke duit ya teman-teman. Jadi hobinya balik lagi cuma ke duit. Kalau ada duitnya nggak masalah, kalau duitnya mepet nggak usah dipaksakan, atau kalau nggak ada duitnya nggak usah beli, gitu aja, simpel aja ya teman-teman. Oke, tapi kalau teman-teman memang niat, ini balik lagi ke niat ya, niat pengen pelihara koral-koral yang ruwet, teman-teman bisa investasi untuk chiller ini ya. Oke teman-teman, jadi semoga chiller ini juga awet ya teman-teman, karena ini saya beli second. Saya sebenarnya agak ketir-ketir juga, tapi ya udahlah, kita lihat aja, semoga awet. Oke, itu aja teman-teman. Jadi pembahasan saya, kenapa saya ini ya perlu saya akhirnya beli chiller, karena sebenarnya intinya di hobi ini itu memang dalam 2 tahun ini cukup menantang ya. Jadi hobi saya lainnya teman. Jadi hobi saya tuh banyak sebenarnya dari dulu sempat hobi fotografi, beli kamera yang lumayan, terus kemudian hobi menanam itu, terus kemudian hobi ya itu aja sih. Yang terakhir kemarin hobi ini akuarium. Pertama saya belajar aquascape, nah itu
saya nggak lumayan, nggak bisa lumayan lama ya, gampang bosen ya, nggak tahu kenapa. Karena mungkin 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 buat saya ya ya itu aja. Jadi mungkin nggak ada yang bisa diekspor lagi ya di aquascape buat saya, karena memang saya bukan salah satu orang termasuk yang mempunyai jiwa seni tinggi ya. Jadi untuk membuat hardscaping itu payah kalau saya, teman. Dan kemudian akhirnya saya coba untuk menekuni akuarium air laut. Nah, akuarium air laut ini sudah saya tekuni ya sudah 2 tahun ini ya, teman. Jadi dalam 2 tahun ini ya beginilah, teman-teman, seperti teman-teman lihat hasilnya. Jadi buat saya masih belum puas ya, teman-teman. Karena memang ya bisa dibilang mungkin saya bisa pelihara yang agak gampang-gampang ya, kayak LPS kayak ini, walaupun itu juga sering mati juga sama. Cuman obsesi saya sebenarnya memelihara SPS ini ya, teman. Jadi kalau SPS ini sudah berhasil, sudah bisa tumbuh dan berkembang, udah bagus, mungkin saya akan bisa bisa pensiun dengan tenang ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi memang namanya juga hobi, semuanya ya tergantung dari kemampuan ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa beli peralatan yang mahal, yang ruwet, yang kompleks, dan ya teman-teman beli aja. Tapi teman-teman ya juga yang penting harus belajar juga ya, teman-teman. Jadi ya jangan sampai intinya teman-teman hanya mengikuti ini aja ya, ikuti tren aja ya. Ketika misalkan punya orang pelihara akuarium air laut, teman-teman ikut-ikutan dan akhirnya beli barang-barang yang mahal, akhirnya juga pensiun juga. Itu kan juga sayang sekali ya, mungkin untuk dananya atau duitnya. Tapi kalau teman-teman mungkin belajar pelan-pelan gitu, mungkin juga bisa lebih ini ya, teman-teman ya, lebih menikmati lah. Jadi ya dari hobi ini ya, teman-teman. Jadi memang namanya juga hobi, kadang juga ada bosen, kadang ada juga jenuhnya ya, itu hal yang biasa sih. Jadi kalau mungkin saya nanti bisa berhasil pelihara SPS berkembang dan bagus, maka itu adalah salah satu pencapaian ya buat saya ya. Jadi mungkin seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi mungkin nanti saya akan pensiun dari hobi ini dengan tenang ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi itu aja ya sekilas obrolan ini, teman-teman, di vlog kali ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya dari video ini. Yang penting teman-teman selalu bersemangat ya, teman-teman ya, jangan pantang menyerah. Oke, jadi kalau teman-teman memang niat untuk hobi di akuarium air laut, ya tekuni aja, teman-teman, semampu teman-teman ya. Jadi nggak usah dipaksakan juga. Kalau teman-teman mampunya buat akuarium yang simple, yang penting teman-teman bisa menikmati, bisa happy, itu jauh lebih bagus ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi itu aja ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan di berikutnya nanti saya akan ada berapa review ya, teman-teman. Pastinya saya akan review lampu baru saya ya, teman-teman ya, dan berapa DIY ya, teman-teman ya, yang sudah saya siapkan. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Nanti simak selalu ya progres dari channel DS Aquatic ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang satu hobi di luar sana ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.